mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan memulai kelas penalaran matematika minggu ketiga bersama Kak Rizda, dan ini mungkin menjadi minggu terakhir kita untuk bertemu. Setelah itu kita akan ganti fasilitator dan ganti tentor. Jadi aku mau eh, langsungkan untuk Kak Rizda untuk mulai kelas penalaran matematika hari ini. Oke, udah terlihat layarnya? Sudah, Kak. Eh, Selamat sore, teman-teman semua. Nah, oke, jadi mungkin langsung aku mulai aja ya. Sesuai kesepakatan kita kan ada 4 materi kan ya. Eh, Bilangan, aljabar, geometri, sama statistika. Nah, jadi hari ini kita itu masuk ke geometri. Tapi jujur ya, kalau aku pribadi sebenarnya materi yang paling aku paling aku suka itu adalah geometri ini karena ya aku sendiri lumayan kurang suka begitu banyak rumus, jadi bagiku geometri ini yang paling bisa banyak imajinasinya gitu. Oh iya, ini jadi di geometri itu aku rasa rumusnya itu nggak terlalu banyak, tapi eh, ada konsep-konsep tertentu aja yang perlu kita pegang gitu. Kalian kan udah ada di kelas pengetahuan kuantitatif kan ya. Nah, mungkin sebagian dari pengetahuan soal geometri itu juga udah kita dapetin di kelas pengetahuan kuantitatif. Contohnya kayak besaran, besaran panjang, besaran luas, terus konversinya ke volume itu kayak gimana. Terus juga ada hubungan antar sudut juga. Terus rumus-rumus luas bangun datar yang mungkin udah kita pelajarin dari SD sama SMP. Nah, rumus umum volume bangun ruang itu secara umum ya luas alas dikali tinggi gitu. Oh iya, ini buat buat limas itu mungkin dikali 1/3 gitu. Ya secara umum mungkin ini masih ada yang kurang kali ya. Aku buktikan di sini, tapi mungkin bisa kalau kita pikiran nih insight baru, eh, pengetahuan baru soal geometri yang mungkin bisa kita pegang, bisa kita catat aja. Anu,
bisa kita catat aja di. Hmm. Oh iya guys, sebelumnya mohon maaf lahir batin ya buat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dan aku juga mohon maaf nih karena mungkin janji aku yang kemarin itu belum sempat aku tepati karena ya sesuai kataku di WA itu lagi dikejar deadline gitu. Nah, oke mungkin bisa kita langsung aja nomor satu. Seperti biasa, berapa menit ya kemarin itu? 2 menit apa 3 menit? 2 menit deh. Mulai dari sekarang. Nah, saya masih banyak yang belum masuk kan ya. Jadi bisa kita, mungkin ini masih eh, bisa dikatakan ringan lah ya. Karena pengetahuan yang kita tahu, yang perlu kita tahu itu cuma jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat gitu. Maksudnya itu, misalnya ini ada segitiga ini misalnya. Nah, jumlah sudut dalam itu, oke, ada yang menjawab A 20. Kita coret-coret aja ya.
Jadi itu maksudnya 100 ditambah X ditambah Y itu 180. Dari sini kita bisa dapat X tambah 2 kurang 100. Nah, sekarang kita lihat kan di sudut yang ini itu 80, sudut yang ini juga 80. Nah, ya. Terus kita lihat lagi nih segitiga yang ini. Udah diketahui di sini 80, terus di sini 80, terus A-nya berapa gitu. A tambah 80, 80, 180. A tambah 160, 180. Jadi A-nya ya 20. Jadi benar ya, jadi satu lupa. Kira-kira kalian paham aja kan ya? Di sini tulisan soal ini tulisannya gak banyak, tapi nanti soal geometri itu yang tulisannya banyak juga tetap bisa ada gitu. Tapi kalau untuk ini mungkin literasinya itu bukan pada teks tapi pada gambar gitu. Kita nah, 2 menit lah. Kalau ada yang bisa langsung jawab aja ya.
Karena udah ada yang jawab nih. Cinta Widiatus jawabannya D. Kali ini teksnya lebih panjang ya dari teks. Mungkin kalau sekilas kita lihat gambarnya ini kan di sini ada setengah bola, terus ada tabung, ada tingginya, tinggi totalnya gitu. Terus tinggi tabungnya kan nggak tahu nih berapa. Terus diameternya 7 meter gitu. Nah, mungkin tanpa melihat soalnya terlebih dahulu, mungkin kita bakalan refleks ke kita semua sih, tapi mungkin bakalan ada yang refleks, waduh, tinggi tabungnya berapa ya gitu. Nah, jadi kita baca baca lagi soalnya yang dicari itu luas lantai bangunan. Luasnya itu bentuknya kan lingkaran. Jadi yang bermanfaat, informasi yang bermanfaat di sini ya cuman diameternya ini aja. Ini nggak berguna pada soal ini. Kecuali kalau semisal eh, misalkan ada soal selanjutnya yang mengacu pada gambar yang sama gitu. Nah, terus soal itu suruh mencari volume misalnya atau luas permukaan. Nah, baru tinggi tabung itu kita cari gitu. Karena di sini yang dicari cuma luas, ya berarti 6,15 meter itu kita abaikan saja. Biasa luas lingkaran R itu kan diameter per 2, terus 2 kali 7 per 2 kali pi 22 per 7. Karena di soal diminta pi-nya 22 per 7, berarti tinggal coret 7-nya, 22-nya dicoret, 22 bagi 2 jadi 11, 2-nya ini dicoret, jadi habis. Jadinya 11 kali 7 per 2. 11 kali 7 kan 77. 77 per 2, 38,5. Jadi ya betul, D jawab. Ya 8,5. Ini masih ringan juga lah. Eh, Sekadar informasi juga nih, kalau yang dicari itu luas permukaan, misal luas permukaan tabung, ya berarti kita ingat itu cukup jaring-jaring uang itu aja, kayak gitu. Jaring-jaring tabung itu kan kalau selimutnya dibuka berarti persegi panjang, berarti luas permukaannya itu ya persegi panjang ditambah dua-dua luas kan. Kalau aja di kolom chat
Nah, bisa langsung komen aja di katakan di awal tadi ada beberapa informasi yang kurang lebih baik. Kita perlu kita aja pada soal itu yang kalau sejauh aku lihat sejauh ini kalau untuk soal geometri itu kurasa informasi pada soalnya itu tidak seperti aljabar sama bilangan atau statistika gitu yang sangat tersebar luas di soalnya. Em, tapi ya mungkin tidak semua soal geometri juga seperti ini. Cuman biasanya kalau soal geometri yang saya sejauh ini ku perhatikan itu informasinya itu lebih informasi pada soal daripada dari F tambah M itu adalah 200 derajat kita cari ya dengan itu apa apakah dari kan lihatnya kalau tidak bisa ditentukan. Jadi pada garis sejajar, nah ini kalau ada simbol panah kayak gini nih, kayak gini berarti dua garis ini sejajar. Jadi garis K sama garis L itu sejajar. Terus ada satu buah garis yang memotong keduanya, yaitu garis M. Nah, jadi ini hubungan antar sudutnya. Jadi besar sudut dalam berseberangan itu sama. Nah, sudut dalam berseberangan itu contohnya kayak gini. 3 dan 5, 4 dan 6. 3 dan 5, 4 dan 6. Jadi besar sudut yang nomor 3 ini sama dengan besar sudut yang nomor 5. Terus informasi yang lainnya seperti soal nomor satu tadi, jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Sekarang kita tekan bahwa AB itu sejajar dengan FO. Se- berarti kan karena FO dengan AB tadi sejajar, jadi boleh lah ya kalau aku kasih panah di sini buat menunjukkan bahwa dua garis ini sejajar. Sekarang sudut dalam berseberangan itu yang mana? Nah, berarti kan sudut X ini sama sudut yang ini. Itu kan sudut dalam berseberangan berarti. Jadi boleh kalau semisal aku tulis di sini X. Terus apalagi? Nah, Y di sini. Sama yang ini. Ini sudut dalam berseberangan juga. Karena
Karena seperti ini tadi, sudut nomor 3 sama nomor 5. Jadi boleh kalau kita tulis di sini Y. Sekarang ini udah mulai kelihatan nih. Oh, jenis turunan rumus kali buat masalah sudut di geometri ini. Jadi ini M itu sama dengan X tambah Y. Nah, kenapa begitu? Sebenarnya ada satu lagi informasi yang kita butuhkan yaitu jumlah lurus adalah 180 derajat. Nah, jadi gini, misalkan nih kita tinjau segitiga yang ini. Nah, terus kita misalkan ini alfa misalnya. Berarti kan M tambah alfa itu 180. Nah, sedangkan coba kita lihat di dalam segitiga ini, X tambah Y tambah alfa itu sama dengan 180 juga. Nah, karena mereka ini sama-sama 180 kan, ya berarti M itu sama dengan X tambah Y gitu. Jadi M itu adalah jumlah dari dua buah sudut di dalam segitiga yang tidak ada di garis yang sama dengan M gitu. Kita pegang nih dulu. Sini. Terus nah, X. Kelihatan jawabannya tidak dapat ditentukan. Jadi ini aku kasih titik-titik karena eh, anggap aja kita itu nggak tahu hubungannya itu apakah kurang dari, apakah lebih dari, atau sama dengan. Jadi ya kita nggak tahu gitu. Karena tadi kita itu mau mencari tahu hubungan antara P dengan Q. P-nya itu M tambah N, Q-nya 215. Karena M-nya tadi adalah X tambah Y, terus di soal juga diketahui X tambah Y itu 135. Berarti bisa kita tulis juga M sama dengan 135 derajat. Terus kita coba kedua ruas dikurangkan dengan 135, jadinya 215 kurang 135 jadi 80 derajat. Jadi N itu adalah 45 derajat tambah X. Tadi kan X tambah Y tambah alfa tadi adalah 180. Sedangkan tadi diketahui X tambah Y adalah 135 ditambah A 180. Jadi A-nya adalah 180 kurang 35. 180 dikurang 135. Jadi hasilnya itu adalah 45 derajat.
Nah, jadi alfa yang kecil ini, oh iya, ini bukan A ya, ini alfa. Ntar ketukar lagi. Alfanya 45 derajat. Oh iya, kalau kita lihat, jadi belakang itu sama. Bertolak belakang itu maksudnya kayak 5 sama 7 bertolak belakang. 8 sama 6 kayak gitu. Alfa, ya berarti juga di sini alfa. Alfa tadi adalah 45 derajat, jadi bisa kita tulis di sini 45. Seperti yang tadi, M itu adalah jumlah dari dua buah sudut dalam segitiga, tapi yang tidak di sisi yang sama dengan M. Berarti kalau untuk N juga bisa kita terapkan itu. Jumlah dari X tambah 45. Y-nya tidak kita masukkan. Jadi N adalah 45 tambah X. Oh iya, kalau kalian mungkin ada cara yang lebih simpel, kalian bisa kasih tahu di komen ya, buat bisa kita kayak kemarin juga yang aljabar itu. Oh iya, sebenarnya mungkin kurasa kalau semisal kita kerjakan sampai sini aja, sampai N sama dengan N titik-titik 80 derajat, mungkin itu cukup aja sih. Kalau menurut aku, karena em, karena N itu adalah X ditambah 45 derajat, ya berarti sedangkan yang diketahui pada soal itu cuma X tambah Y sama dengan 135. Kita nggak tahu X-nya berapa dan Y-nya itu berapa, dan hubungan antara X dengan Y itu seperti apa. Jadi ya karena tidak diketahui, maka N-nya juga tidak bisa diketahui. Sehingga hubungannya ini tidak bisa ditentukan. Tapi kalau mau lebih detailnya lagi, bisa dijabarkan lagi lebih lanjut seperti ini. Jadi kedua ruas dikurangkan 45 derajat, X-nya oke, jadi 80 menjadi 35 derajat. Nah, hubungan antara X dengan 35 itu apa? Tidak diketahui juga di soal karena informasinya hanya seperti ini. A dengan AB sejajar dengan FE, terus dia adalah titik potong. Ya, informasinya terbatas gitu pada soal. X tambah Y adalah 135. Nah, udah gitu aja. Yang diketahui di sini cuma jumlah dari X tambah Y-nya aja.
Bukan semisal X banding Y sama dengan berapa banding berapa gitu, nggak ada. Ya, jadinya jawabannya tidak bisa ditentukan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Karena soal setelah ini mirip juga kayak ini. Oke, karena habis ini soalnya mirip lagi kayak yang nomor tiga ini, jadi kalau kalian mau ada yang ditanyakan untuk soal selanjutnya atau soal yang nomor tiga ini bisa tanyakan sambil jalan aja ya. Dan juga dari nomor tiga ini mungkin udah kebayang kali ya cara penyelesaian itu kayak gimana. Bisa kita lanjut ke nomor empat. Jadi nomor empat ini bedanya sama nomor tiga adalah nomor Y-nya sama 135, tapi Q-nya itu 316. Itu aja bedanya. Sebetulnya sama.
Jadi buat nomor 4 ini jawabannya itu bisa ya ditentukan. Jadi bukan jawabannya. Mungkin bisa kita salin dulu. Apa-apa aja yang diketahui kayak di soal tadi. Dan Y sama dengan 135. Berarti ini karena ini tadi sudut dalam berseberangan. Jadi X ini sama dengan ini. X terus ini adalah Y. Selanjutnya, oke, ketahuan nih jawabannya itu D. Eh, B jawabannya. P kurang dari Q. Nah, seperti yang tadi, kita bandingkan antara P dengan Q-nya, tapi hubungannya masih titik-titik tidak diketahui. Seperti yang tadi juga, M itu adalah X tambah Y. X tambah Y adalah 135, jadi M-nya diganti 135. Kedua ruas dikurangkan 135, 306, 316 dikurang 181. Eh, gimana coba? 316 dikurang 135 sama dengan 181. Nah, apa hubungannya nih antara N dengan 181? Kenapa jadi hubungannya kurang dari? Karena gini, jumlah sudut lurus itu 180 derajat. Terus jumlah sudut dalam segitiga itu juga 180 derajat. Dari yang kita cari pada soal sebelum sini tuh 45 ya. Ini N itu kan sama dengan X tambah 45. Sedangkan sudut dalam segitiga aja adalah 180. Ya, berarti kan jelas bahwa X tambah 45 itu ya pasti kurang dari 180 gitu. Nah, eh, X tambah Y tambah 45 aja itu udah sama dengan 180. Yang dia tanpa Y-nya aja mereka udah 180. Gimana ya? Kalau sama Y aja mereka udah 180 gitu. Apalagi kalau dikurangkan sama Y, ya berarti pasti dia kurang dari 180 derajat gitu. Jadi N-nya itu pasti kurang dari 180 derajat. Nah, dibandingkan 180 derajat aja N-nya itu kurang dari gitu. Ya apalagi kalau dibandingkan sama 181. Berarti jelas N-nya itu kurang dari 181 derajat. Jawabannya tandanya itu kurang dari Q. Oh iya, mungkin barangkali ada yang belum ngeh kali ya. Kenapa tanda di akhiran ini bisa kita jadikan acuan buat nyari tanda pada jawaban ini. Jadi gini, eh, yang P tadi itu kan
adalah M tambah N. Ini kan adalah P. Terus Q-nya itu kan 316. Nah, tapi sepanjang langkah pengerjaan kita, itu kan kita cuma menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama atau mengurangkannya dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini, kedua ruas nih, pada langkah ini itu kita kurangkan dengan 135 derajat. Yang ini juga kita kurangkan dengan 135 derajat. Jadinya eh, tandanya itu sebenarnya dipertahankan. Jadi kalau semisal dari awal itu kurang dari, karena M tadi sama dengan 135, berarti tetap aja dia kurang dari. Nah, terus kedua ruasnya dikurangkan dengan sesuatu yang sama, tandanya tetap kurang dari gitu. Contoh lainnya aja kayak semisal 90 itu kan lebih dari 40 derajat, 90 kurang dari, lebih dari 40 gitu. Nah, kalau kedua ruasnya kita kurangkan 10 kan berarti 80, terus ini kita kurangkan 10 jadinya 30 ya tetap aja lebih dari gitu. Makanya tanda yang di akhir ini bisa kita pakai buat jadi acuan. Kecuali kalau semisal di sini itu kalikan -1 misalnya. Baru tandanya berubah. Jadi kurang dari -80 kurang dari -30 kayak gitu. Sampai sini udah paham atau masih ada yang bingung? Aku tunggu 2 menit ya. Eh, ya 2 menit. Kalau nggak ada yang kesulitan, mungkin bisa kita lanjut ke soal selanjutnya. Aku udah lupa nih, udah berapa menit ya?
apakah sudah 10 menit, tapi kalau aku rasa-rasakan kok kayak udah 2 menit gitu. Jadi mungkin bisa kita gitu. Nomor 5. Sebentar. Tadi pengen, aku tadi kepikiran mau kita coba soal yang lain aja, yang lebih gampang kali ya. Oke, soal nomor 6 aja deh. Karena aku rasa ini lebih agak gampang lah ya, daripada eh, seperti biasa. Kalau ada yang bisa jawab, langsung jawab aja.
Ada yang jawab B, ada juga yang jawab O. Mari kita gas soal. Kalau ini informasinya lebih tersebar lah di soalnya. Jadi bisa kita highlight dulu. Markanya itu berbentuk persegi panjang. Fungsinya sebagai pembatas, pembagi jalur. Ya, mungkin sebagian besar dari kita udah tahu lah ya buat garis yang di tengah jalan ini kan buat pembatas gitu. Buat biar kita itu nggak melintasi garis itu gitu. Lebarnya itu paling sedikit 10 cm kalau jalan tol lebarnya 15 jika di sebuah jalan tol. Jadi yang dicari itu adalah jalan tol. Maksudnya eh, panjang marka jalan di jalan tol gitu. Jadi yang ini ya nggak usah kita format tol itu 15 sebuah jalan tol, marka garis lurusnya luasnya 60 meter per senti. Ini beda kan ya. Panjang meter, lebarnya mau lebarnya meter, kalau luasnya itu meter persegi. Eh, itu maksudnya ini ya, buat seluruh sepanjang jalan tol itu gitu. Eh, Garis yang warna kuning itu diukur luasnya. Nah, luasnya itu totalnya 60 meter persegi. Bahwa mobil yang melalui marka tersebut dilarang berpindah jalur sepanjang berapa meter. Jadi yang dicari itu eh, panjangnya berarti ya. Panjang persegi panjangnya itu berapa meter. Ya, gitu aja. Jadi lebarnya 50 cm, luasnya 60, panjangnya berapa? Belum aku tulis ya. Karena saya nulis ini tapi ya nggak tulis. Bagaimana yang kita tahu luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Itu yang kita nggak tahu. Terus lebarnya 15 cm. Luas tadi meter persegi. Makanya tadi di awal aku kasih tahu informasi yang berharga lain juga adalah tentang besaran panjang dan besaran luas. Jadi kalau udah sampai sini ya sekarang aja apakah kalian mau mengubah 15 cm ini ke meter? Eh, atau kalau kalian ubah meter persegi, tapi kalau aku tadi ya, lebih gampang mengubahnya itu dari atas ke bawah gitu, bukan dari bawah ke atas. Kalau di TK itu kan kayak ada tangga gitu ya, sentimeter, terus di atasnya ada de- desimeter, ke atasnya lagi meter, nah gitu. Kan ke atas ya. Kalau ke atas itu kan dibagi 10 gitu per langkahnya. Kalau aku tuh lebih gampang eh, perubahannya itu ke bawah aja, dikali aja. Maksudnya dikali 10 aja. Em, karena mengalihkan bilangan yang tinggi dengan banyak angka nol di belakangnya itu lebih gampang daripada menghitung operasi bilangan desimal yang
0,00 sekian sekian gitu. Jadi kalau versi aku yang mau aku coba di sini 60 meter kuadratnya yang aku ubah ke sentimeter persegi. Ya, itulah intinya. Eh, oke, tadi kan di sini misalkan meter, terus di sini desimeter, di sini sentimeter. Nah, urutannya kan gitu ya. Kalau meter biasa tuh kan eh 10 turunnya tuh dikali 10 kali 10 gitu. Kalau persegi ya berarti turunnya itu dikali 100. Nah, turun ke sini kali 100 lagi kayak gitu. Nah, berarti kalau dari 60 meter persegi ke sentimeter persegi berarti tambahin nolnya sebanyak 4 kali. Dikali 100 kali 100 lagi. Jadinya 60, 2, 3, 4. Ya, 600.000 sentimeter persegi. Kayak dikali 15 sentimeter itu 600.000 sentimeter persegi. Oke, jadi P-nya tinggal dibagi 6 X X. Ntar nih kayaknya pen digital aku agak bertingkah lagi. Ntar ya. Oke, tadi ada yang menjawab B, ada yang jawab E. Oh, kayaknya ada yang dihapus ya jawabannya tadi. Kalau nggak salah aku tadi ngitungnya 400 kalau nggak salah ya. Jadi eh ini jawabannya tadi B deh. Oke, lanjut aja. 600.000 dibagi 15. Nah, langsung aja. 15 berbagi di 15, 21, 60 dibagi 15, 4. Jadinya P-nya 40.000 sentimeter, ya sentimeter aja, bukan sentimeter persegi. Hmm. Karena ini tadi adalah 15 sentimeter, terus yang ininya sentimeter persegi. Jadi kalau di fisika itu ya, eh, sentimeternya itu bisa dicoret gitu. Nah, terus sisanya sentimeter aja, nggak ada perseginya. Nah, jawabannya itu dalam M.
Jadi kita ubah. Nah, kalau ini kan eh, tangganya itu buat yang satuan luas. Nah, kalau buat satuan panjang ya naik turunnya itu cuma 10 aja gitu, bukan 100. Jadi karena naiknya 2 langkah, berarti eh, dibagi 100 gitu. Jadi P-nya 400 meter. Karena naiknya itu 2 langkah. Jadi ya jawabannya yang B, 400. Oke, mungkin eh, soal terakhir nih buat kita bahas. Kayaknya soal nomor 5 aja deh ya. Eh, ada jawabannya ya? Mungkin kelihatan tadi ya jawabannya. Tapi kalian bisa cari juga, cari sendiri juga apakah betul jawabannya seperti itu. Jadi aku punya tips nih kalau kalian punya paket soal, terus ada kunci jawabannya misalnya, eh, saranku itu kita jangan terlalu mudah percaya deh sama kunci jawaban. Nah, bisa aja kunci jawaban itu salah. Nah, itu yang selalu aku pegang kalau salah dari kitanya. Oh, oh, ya. Kalau aku soal nomor 5 ini eh, ada sedikit melibatkan materi aljabar. Nah, kalau tadi itu eh, aku ngitungnya juga pakai konsep persamaan kuadrat gitu. Memfaktorkan persamaan kuadrat.
Kayaknya buat soal yang ini jawabannya ada di awal ya. Aku tulis. Kayak nggak apa-apa deh. Jawabannya C. Eh, jadi ini adalah bentuk terus garis satu terus garis dua. Kalau garis ini yang garis satu dan yang ini terus dan yang ini kalau garisnya ada dua berarti panjang sisi yang ini dari sini dan yang ini dan yang ini ya, otomatis juga sama dengan ini gitu dan seterusnya. 60 pas daerah yang biru. Ah, itu udah paknya sudah salah ya karena ada di sini terus birunya kayak huruf L kebalik terus merahnya yang kecil di sini ada. Jadi kita bisa eh, pakai konsep luas dengan datar gabungan. Kalau kita misalkan di sini panjangnya A, terus yang ini panjangnya B, nah berarti kan di sini panjangnya juga A gitu. Di sini A, orange, apa nih? Orange, yang orange itu berarti A kuadrat ditambah AB. Nah, A kuadrat itu yang kecil ini, persegi yang kecil, terus AB-nya itu persegi panjang yang ini. Itu baru yang orange. Terus yang biru berarti kan kalau ini B, berarti ini juga B. Nah, ini juga B, terus ini B. Nah, berarti biru itu B kuadrat. Nah, ini tadi kan, ini tadi A. Terus berarti yang ini A. Nah, ini juga A berarti. Jadi luas yang ini itu tambah AB. Nah, ini tadi adalah A. Karena ini sama dengan ini jadinya A. Jadinya ditambah A kuadrat. Oke, angkanya belum ya. Orange-nya tadi berapa? 65. Yang birunya 129. Kelebihan. Nah, sampai sini apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kan A kuadrat tambah AB. Sedangkan ini juga sama. Ada A kuadrat tambah AB. Berarti ini bisa kita ubah jadi 65. Ya, B kuadrat tambah 65, 129. Nah, B kuadratnya berapa? 129 kurang 65, 64. Nah, kalau udah gini kan bisa diketahui B-nya berarti 8. B-nya 8 berarti.
Terus apalagi nih yang bisa kita lakukan? Informasinya cuma ada yang aku garis bawahin ini, terus gambarnya ini juga tadi ada persamaan yang kita dapatkan adalah yang ini dengan yang ini aja. Jadi ya yang bisa kita lakukan itu cuma kita masukkan B-nya ke salah satu dari mereka. Kalau aku pilihnya itu ke sini, ke persamaan yang orange, karena B-nya yang paling sedikit di sini. Jadi bisa langsung didapatkan kuadrat tambah eh, AB-nya karena B-nya 8 jadi 8A sama dengan 65. 65-nya pindah ruas, kurang 65 sama dengan 0. Nah, baru di sini persamaan kuadratnya muncul. Mungkin bagi kalian yang eh, nyamannya dengan cara memfaktorkan ya bisa langsung difaktorkan aja. Atau kalau kalian mau rumus kuadratik, rumus ABC juga bisa. Jadi senyamannya aja. Kalau ada yang nyaman pakai melengkapi kuadrat sempurna juga boleh. Aku coba eh, pakai cara pemakaran deh. 25 ini jadikan berapa kali berapa ya yang hasilnya 65. Ya bisa 1 kali 65 atau bisa juga 3 kali, kok 3 ya? 13 maksudnya 13 kali 5. Dari dua ini, yang mana yang kalau dioperasikan hasilnya bisa 8. Nah ini, 13 dikurang 5 hasilnya bisa dapat 8. Jadi, 13. Tandanya kayak gimana? Buat jadi positif 8, berarti ini apa harus positif, terus ininya negatif. Jadi 13 dikurang 5 itu 8. Kayak gitu. Sedangkan 13 kali negatif 5, negatif 65. Nah, ini sama dengan, oh, oke. Terus berarti ada dua kemungkinan. Awalnya itu bisa jadi negatif 13 atau A-nya sama dengan 5. Sekarang, jika A-nya negatif 13, kan panjang, eh, satuan panjang itu kan nggak bisa negatif ya. Eh, jadi ini nggak bisa A-nya sama dengan negatif 13. Jadi A-nya harus 5 jawabannya. Karena ini A sama dengan luas yang merah, Gitu, awalin A A-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat. Nah, 25. Oke, jadi jawabannya yang C. Nah, sebelum aku akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu.
Ya, kayaknya udah cukup lah. Gak ada yang ditanyakan. Jadi, eh, aku cukupkan. Terima kasih karena sudah mengikuti kelas ini. Dan terima kasih juga atas waktunya kita selama ini 3 pertemuan. Eh, semoga bisa dipahami ilmunya. Dan sekali lagi aku ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Eh, aku kembalikan ke Kak Diana. Terima kasih. Terima kasih Kak Rizda. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri kelas, seperti biasa, kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya. Kalau kalian mau on cam bisa sih. Sebelumnya aku minta maaf karena aku nggak bisa on cam karena lain suatu hal. Oke, aku pandu ya teman-teman. 3, 2, 1. Next. 3, 2, 1. Udah. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nyempatin waktunya buat hadir. Semoga kalian dimudahkan dalam UTBK besok. Amin. Aku udah persilakan teman-teman buat keluar dari Zoom karena kelas sudah selesai.